Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Umi harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bertemu lagi bersama Umi Nur dalam mata pelajaran Siro atau Sejarah Kebudayaan Islam. Namun, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang peristiwa Fatu Mekah. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, Fatu Mekah berarti kebebasan kota Mekah. Fatu Mekah adalah peristiwa kemenangan kaum muslimin merebut kekuasaan atas kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Adapun penyebab terjadinya Fatu Mekah yaitu yang pertama, melemahnya kekuatan kafir Quraisy, yang kedua, janji Allah memberi kemenangan bagi kaum muslimin, dan yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah. Oke, kita lanjutkan. Bagian B, Fatu Mekah. Setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, banyak kabilah Arab yang menggabungkan diri dalam Islam setelah dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW. Fatu Mekah terjadi akibat adanya pengkhianatan dari kaum Bani Bakar terhadap perjanjian damai Hudaybiyah yang disepakati oleh kaum muslimin dan kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah SAW segera berangkat ke Mekah dengan kekuatan 10.000 tentara untuk melawan kaum kafir Quraisy. Kafir Quraisy khawatir sehingga memerintahkan Abu Sufyan sebagai tokoh Quraisy untuk berunding membuat perjanjian kembali dengan Rasulullah SAW. Namun hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga Abu Sufyan menyerah dan menyatakan diri masuk Islam. Pada tanggal 17 Ramadan 8 Hijriah, pasukan Rasulullah SAW menuju Mekah dengan membagi beberapa kelompok yang dipimpin oleh Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Ubaidah, dan Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah memerintahkan pasukannya memasuki kota Mekah, dan akhirnya Rasulullah SAW tampil sebagai pemenang dan patung-patung serta berhala dihancurkan sambil meneriakkan ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 81 yang berbunyi, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap, sungguh yang batil itu pasti lenyap. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah. Di antara isi khutbahnya yaitu menjanjikan ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang Quraisy. Maka setelah khutbah, mereka berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Sejak saat itu, bangsa yang awalnya melawan Rasulullah kini sangat mencintai dan menghormatinya. Kemenangan Rasulullah SAW di Mekah digambarkan dalam surat Al-Fat ayat 27 dan 28 yang berbunyi, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Surat Al-Fat ayat 27. Kemudian surat Al-Fat ayat 28 yang berbunyi, Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan strategi Rasulullah SAW dalam Fatu Makkah untuk menghindari pertumpahan darah. Nabi Muhammad SAW menggunakan strateginya mengepung kota Mekah dari berbagai penjuru. Beliau membagi pasukannya menjadi 4 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, bagian timur pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, bagian selatan pasukan Khalid bin Walid. Yang ketiga, bagian barat pasukan Sa'ad
bin Ubaidah bersama kaum Ansor. Dan yang terakhir, bagian pasukan Az-Zubair bin Al-Awwam. Nabi Muhammad SAW berpesan agar pasukannya tidak melakukan pertempuran dan jangan sampai terjadi pertumpahan darah kecuali dengan sangat amat terpaksa. Akhirnya kaum muslimin pun memasuki kota Mekah tanpa adanya perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Kecuali Khalid bin Walid yang mendapatkan serangan dari kaum kafir Quraisy. Dan Khalid bin Walid pun membalas serangan tersebut. Meskipun pada awalnya kaum kafir Quraisy menyulut perperangan dengan cara melanggar perjanjian Hudaybiyah, namun Rasulullah tidak membalas dengan peperangan. Kemenangan kaum muslimin ditandai dengan penghancuran berhala. Rasulullah berkhutbah di kota Mekah dan juga dikumandangkannya azan di atas Ka'bah. Oke, jadi itulah tadi anak-anak peristiwa Fatu Mekah dan juga strategi Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah. Umi rasa cukup sekian dulu untuk pembahasan kita hari ini, dan untuk tugas anak-anak silahkan kerjakan pilihan ganda halaman 48 dari nomor 1 sampai 15. Cukup pilihan gandanya saja ya anak-anak, nomor 1 sampai 15. Baiklah anak-anak Umi rasa cukup sekian dulu, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak.